dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Profesor Dr. Kusumaatmadja, mantan guru besar Universitas Unpad, pernah mengatakan bahwa hukum itu adalah roda penggerak pembangunan. Tapi yang terjadi Indonesia setelah merdeka 81 tahun, hukum malah menghancurkan masa depan seseorang. Sering terjadi. Kasus Amsal Sitepu membuat kita menangis apa yang terjadi di negeri ini. Bayangkan, surat aja bisa salah ditandatangani oleh Kajari. Penangguhan penahanan berubah menjadi pengalihan penahanan. Bahkan kue brownies dikirim ke tahanan dengan kata-kata bernada ancaman. Dan sekarang katanya Kajarinya diamankan, tapi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kita akan mendengarkan langsung dari pihak-pihak yang memulai kasus ini, khususnya rekan kita Ketua Komisi 3 DPR. Inilah Hot Room, kasus Amsal, Kajari Karo harus disanksi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K. Rajaguguk ke Jakarta. Selain dan K. Kejagung RI juga mengamankan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harvey Sembiring serta 2 jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Karo. Langkah ini diambil menyusul polemik penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Diketahui, Amsal sempat dituntut 2 tahun penjara, namun akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan hingga saat ini belum ada hasil dari proses klarifikasi 4 aparat penegak hukum tersebut. Selain itu, pemeriksaan internal ini dilakukan oleh tim Kejagung untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik, termasuk untuk mengetahui duduk perkara secara menyeluruh dalam proses penuntutan yang dilakukan pada kasus Amsal. Lalu, apakah pemeriksaan ini akan membuat kasus yang ditangani Kejari Karo menjadi tertunda? Dan apakah pemeriksaan ini juga akan menimbulkan keraguan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Karo? Peranan dari kopi ini semakin penting. Harusnya kita duduk di warung kopi. Kemarin ada Rismon Sianipar. Sekarang ada Boru Rajaguguk. Ini teman-teman saya dari kelahiran saya dari Tanah Batak menggantikan kepopuleran saya di televisi. Walaupun demikian, jangan lupa minum kopi luwak hitam premium. Kenapa di garasi Hotman semua mobil mewah ada? Karena kerja keras. Gimana caranya kerja keras? Ya harus minum kopi luwak hitam premium. Jam 10 acara ini selesai. Habis ini saya akan clubbing lagi di klub saya. Tentu harus dengan kopi lu, kalau enggak ngantuk. Jadi sekali lagi, mau kaya minum kopi. Aduh. Tapi Komisi 3 nggak boleh kaya. Ya. Oke, Bapak Habibur Rahman. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Indonesia. Karena Bapak ini semua sudah berjasa besar. Telah membuka tabir kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Selama 10 tahun Hotman telah memulai itu di Kopi Joni dan di Hotman 991. Tapi saya tidak punya power untuk memanggil jaksa dan aparat. Saya hanya bisa memviralkan di akun saya yang followernya puluhan juta. Bapak Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, tolong dulu di uraian singkat apa kesalahan dari Kajari ini. Dan apa perkembangan terakhir kasus ini? Katanya diamankan. Diamankan maksudnya ditahan atau apa? Silakan.
Ya, pertama saya harus jujur dulu Bang Hotman ya, apa yang dilakukan Komisi 3 belakangan ini RDPU dan lain sebagainya itu terinspirasi dari kopi Joninya Hotman Paris Hutapea. Nah, ini harus jelas, Bang. Ya. Cuma memang kita ada kelebihan, kita mempunyai kewenangan pengawasan ya sebagaimana dia atur di pasal 20A konstitusi kita. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, ini yang kita maksimalkan. Mumpung kita masih punya palu ya, kita pengen ketukan palu kita itu berharga untuk rakyat. Bisa membuat rakyat kecil Bravo tersenyum. untuk Komisi 3 DPR. Jadi perintah Pak Prabowo itu ketika menugaskan saya ya lewat Pak Dasko untuk jadi Ketua Komisi 3 adalah membuat rakyat kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Oke, nah soal kasus ini Pak Hotman, kasus ini kan menarik perhatian masyarakat. Kenapa? Karena dirasa sangat tidak adil ya. Ada seorang konten kreator, dia berhubungan dengan sejumlah kepala desa, melakukan praktek bisnis yang biasa sebetulnya, menjual jasanya, tiba-tiba dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Ya. Logika orang awam aja sulit memahaminya. Ya. Bagaimana jual beli jasa seperti itu disebut korupsi. Ya, lalu ada hal-hal yang juga menggelitik. Seperti misalnya penggunaan bahasa Inggris disebut sebagai salah satu cara trik untuk menipu kepala desa. Padahal kan kita tahu kan penggunaan bahasa Inggris di dalam industri kreatif itu memang hal yang wajar. Kayak kita ini pakai clip on ini. Ini bahasa Indonesianya kalau diterjemahin susah Pak. Clip on itu apa? Atau teleprompter. Itu kan di industri kreatif ya, Pak Hotman ya. Banyak sekali slideshow macam-macam ya yang seperti itu kok dikatakan sebagai salah satu pointer untuk memuluskan tindak pidana korupsi. Yang paling membingungkan adalah bagaimana ada beberapa pekerjaan jasa di bidang videografi ya dinilai nol. Seperti editing, kemudian dubbing dan lain sebagainya. Sehingga Komisi 3 kan harus mendengar masyarakat. Saya kebetulan pagi-pagi buka media sosial banyak sekali DM kita kan maupun berseliweran begitu. Kita tindak lanjuti, awalnya kami ini membatasi diri ya, tidak memanggil pihak Kejaksaan Negeri Karo karena ingin menjaga juga Pak. Siapa tahu dengan seruan ya kan ya bisa memperbaiki diri ya. Sebab kalau orang dipanggil di Komisi 3 itu kan rasanya seperti diadili Pak. Karena dibalik orang-orang ya aparat penegak hukum yang kita panggil, kita cecar, kadang-kadang berkata keras anggota DPR itu kan ada keluarganya, ada suami, ada istri. Kami menjaga betul martabat orang-orang tersebut jangan sampai merasa dipermalukan. Awalnya kami hanya menyerukan penangguhan penahanan dan vonis bebas. Itu sikap Komisi 3 tanpa pihak Kejari Karo, Pak. Kalau bisa diikuti ya. Nah, lalu keluarlah namanya penetapan penangguhan penahanan oleh majelis hakim. Kebetulan senior saya Pak Hinca Panjaitan ada di sana dan beliau kan dapil sana. Kami kirim staf Komisi 3 ya sore itu juga kan keputusan permohonan penangguhan penahanan ditandatangani Pak Dasko ya lalu dikirim sore itu juga ke Medan. Besok paginya oleh Pak Hinca dibawa ke majelis hakim. Alhamdulillah dikabulkan. Dikabulkan. Penangguhan dikabulkan ya. Kan Pak Hotman tahu ya ketika hakim sudah menandatangani penangguhan sesegera mungkin orang yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Benar. Karena 1 detik saja orang ditahan tanpa alasan yang sah itu sudah suatu kejahatan. Ada pidananya loh. Menahan orang tanpa alasan yang sah. Tapi kan di situ kan ada jaksa yang harus diminta hakim hadir. Sebagai eksekutor. Tetapi jaksanya ini memperlambat diri secara sengaja untuk sampai ke lapas. Ya. Bagaimana mungkin bisa 4-5 jam baru sampai ke lapas. Dihubungi katanya on the way. Ya kan ya. Dan faktanya kan ini kan menjelang malam. Besoknya ada sidang. Lagi putusan. Sementara rumahnya itu kalau nggak salah di Kabanjahe di Karo kan ya. Dia kan harus pulang dulu namanya orang
apa Karo katanya kalau dia dapat sesuatu harus pulang ke ibunya, harus Iya. bersujud ya kan untuk besok Iya. kembali sidang. Iya. Waktunya kan makin sore, takutnya nggak keburu untuk waktu sidang besoknya. Iya. Oke. Nah, jaksa yang tidak menjalankan tidak menjalankan perintah hakim untuk mengeksekusi pengeluaran si Penahanan. Amsal Sitepu seolah kebakaran jenggot. Ya. Membuat surat yang sangat provokatif dan mengadu domba. Ya. Isinya ya kan ya tidak bisa melaksanakan karena terdakwa keluar. Padahal dia datangnya memang telatnya sekian jam. Ditunggu ya dari perjalanan dari Medan ke mana ke Kabanjaya itu kan Brastagi segala macam. Ya. Tunggulah kami ditunggu nih oleh si ini untuk oleh si Amsal ini dan orang yang mendampingi nggak datang juga. Ya. Mereka membuat surat dan mengedarkan surat yang sangat memprovokasi dan mengadu domba Isinya? itu. Isinya melaporkan Kalapas ke inspektorat, tapi dengan judul yang dibelokkan, Ya. bukan penangguhan penahanan, Ya. tetapi pengalihan penahanan. Ya. Semua orang hukum tahu itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Tetap ditahan, cuma dialihkan. Gitu. Kalau dialihkan itu Pak, Ya. artinya kan menjadi tahanan rumah, dia nggak bisa ke Jakarta misalnya. Benar. Untuk RDPU. Ya. Ya kan? Dia nggak bisa keluar kota Medan kalau Ya. dia dari tahanan kota ya Ya. kan, atau tahanan rumah, bahkan lebih sempit lagi dia nggak bisa keluar rumah. Ya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dalam konteks kualitas kebebasan juga berbeda. Ya. Karena itulah kami menggelar namanya rapat dengar pendapat umum ya. Ya. Nah, tapi sebelum rapat dengar pendapat umum, keesokan harinya, alhamdulillah majelis hakim membuat putusan bebas terhadap Amsal ini. Ya. Ya, kami datang, ya kami undang, ya baru ya mau nggak mau, walaupun kami menghindari sekali RDPU menghadirkan pihak kejaksaan, ya situasinya mengharuskan begitu karena masyarakat kan juga mendesak kami. Ya. Dibuka dong secara jelas masalahnya seperti apa, ya kan Ya. ya. Nah, semakin hadir ya semakin terbuka lah. Ya kan beliau sendiri mengakui bahwa suratnya salah ketik. Saya Pak Hotman pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ya. Salah ketik dalam satu putusan eksekusi Nggak putusan pernah lah. hakim, ya kan? Ya. Saya pikir nggak pernah lah. Ya, itu apa? Itu pemalsuan atau apa? Pidana dong? Makanya pernah nggak seperti itu? Jadi karena dua hal yang berbeda dan itu Pak Hotman di Ya. perihal surat loh. Ya. Perihal surat itu kan di bagian atas. Ya. Berapa level orang mulai yang ngetik, kemudian kasih pitsus, ya kan ya, Kajari yang membaca dokumen tersebut. Ya. Masa 3 orang, 3 pihak ya, setidaknya Ya. ada 3 orang yang membacanya Ya. bisa semuanya lolos gitu kan ya. Ya. Apakah ini disengaja? Makanya saya tanya gitu kan ya. Ya. Tidak, dikatakan salah ketik, tapi salah ketik misalnya 10 tahun menjadi 100 tahun itu kan 10 kali Jadi lipat. tolong disimpulkan, ini Ya. udah tergolong tindak pidana nggak oleh oknum kejaksaan? Jadi pasal ya 23 ayat 7 Ya. KUHAP. Ya, Yaitu Pak, apa? bahwa penyelidik yang melakukan pelanggaran kewenangan bisa dituntut secara etik, administrasi maupun Jadi pidana. oknum Kajarinya bisa diproses secara pidana, begitu kan? Tapi kita lihat apakah benar dia sengaja melakukannya. Nanti kita perdalam. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kasus Amsal Sitepu, apakah oknum jaksanya bisa dipidana atau hanya sanksi kode etik? Sudah hadir di sini Profesor Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan RI. Halo Pak Pujiono, menurut Bapak malam, Bang pantasnya oknum Kajari Karo ini dipidana atau hanya sanksi kode etik? Apa sikap dari Komisi Kejaksaan RI? Silakan. Ya, pertama begini, kita bersyukur ya banyak yang mengawasi kasus ini, termasuk keterlibatan Komisi 3. Ini bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3. Dengan pengawasan itu bahwa menegaskan bahwa begini,
bahwa penegakan hukum itu butuh pengawasan dari semua pihak, masyarakat, komisi kejaksaan, pengawasan internal di kejaksaan, Jamwas, termasuk juga keterlibatan dari Komisi 3. Ini menurut kita penting agar penegakan hukum berjalan pada real dan keadilan substantif, sekali lagi keadilan substantif itu bisa kemudian terwujud. Nah, yang kedua, kasus Amsal ini menjadi pelajaran penting dan Komisi Kejaksaan juga memberikan atensi. Kita mengirim tim setelah kasus ini kemudian ada laporan juga ke kita. Kita kirim tim ke Sumatera Utara dan kebetulan bareng waktunya dengan Pak Hinca, dan kemudian ketika mau ada konfirmasi dan klarifikasi kepada Kajari Karo, tapi Kajari Karo kemudian diundang RDPU di Komisi 3 sehingga tim bertemu dengan Kajati dan beberapa pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya, ada dua hal. Pertama adalah soal etiknya dan yang kedua soal teknisnya. Soal etiknya saat ini Komisi Kejaksaan ada tim yang kemudian mempelajari case ini untuk kemudian ditelaah dan kemudian apakah kemudian kita rekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Nah, nanti hasil telaah itu akan kita koordinasikan dengan Kejaksaan Agung. Hasil sanksi ini mengarah kepada etik, atau yang kedua adalah soal teknis. Sebenarnya Komisi Kejaksaan itu juga punya kelemahan, kita tidak bisa masuk ke teknis, padahal kalau kita lihat secara sekilas ini ada juga celah sebenarnya di tingkat teknisnya, tetapi apapun itu kemarin juga masukan dari teman-teman di komisioner Komisi Kejaksaan, kita juga akan melakukan uji teknisnya terhadap apa yang dilakukan oleh Kajari Karo ini dalam menyidik, menuntut, mendakwa, termasuk kemudian menuntut dari Amsal ini apakah kemudian memenuhi unsur-unsur yang kemudian didakwakan dan kemudian dituntutkan juga. Ini akan, dan hasil kemudian telaah teknis ini kita akan sampaikan juga kepada Kejaksaan Agung agar bisa kemudian jadi periksa, termasuk sikap yang ditunjukkan oleh Kajari Karo dan timnya ya tentu, yang terkait dengan kunjungan Komisi 3, penangguhan penahan dan seterusnya itu. Maksimum sanksi kode etik apa? Pemecatan atau apa, Pak? Maksimum menurut normatifnya. Ya, nanti ya kalau yang berwenang memberikan sanksi kan tentu Kejaksaan Agung ya. Kalau secara normatif itu kan bisa sanksi itu kan bisa kategori berat, sedang dan juga ringan. Nah, dari telahan-telahan itu belum mengarah kemana-mana, artinya belum kemudian dihasilkan ya. Ini baru dikaji oleh sama teman-teman, bisa jadi nanti ke sedang atau bisa jadi kalau lebih berat ya nanti naik ke atasnya dan segala macam. Perkembangan terakhir pemeriksaan Kejaksaan Agung bagaimana, Pak? Belum ada? Teman-teman juga koordinasi dengan teman-teman di Kejaksaan Agung. Saat ini hasil dari teman-teman di Kejaksaan Agung juga belum muncul dan pasti Pak Jaksa Agung juga punya komitmen yang bagus ya. Artinya sejak case ini mencuat, beliau juga ingin melakukan eksaminasi teknis, terus yang kedua juga segera memerintahkan kepada Jamwas, termasuk juga meminta Komisi Kejaksaan untuk bersinergi dalam memberikan pengawasan terhadap case ini. Jadi kita sambut positif saja bahwa komitmen dari Kejaksaan Agung sangat bagus. Di media ditulis Kajari Karo diamankan. Apa arti diamankan itu? Kalau di kepolisian kan propam bisa nahan. Apa di Kejaksaan bisa ditahan? Ya, kan kalau kemudian kan ini kalau yang nanganin PAM SDO ya, ini kan kecenderungannya diamankan itu karena seseorang itu melakukan kesalahan sehingga kemudian ditarik untuk kemudian dimintai klarifikasi, dimintai keterangan segala macam di proses di kejaksaan. Baik itu nanti hasil dari PAM SDO itu apakah kemudian diarahkan ke WAS, yang WAS itu nanti ujungnya adalah soal sanksi etik tadi. Nah, ataukah kemudian ini bisa mengarah pada sanksi-sanksi pidana sebagaimana disebut Bang Habib tadi. Terima kasih Komisi Kejaksaan. Gimana nih Pak Jamin Ginting sebagai profesor hukum pidana, apa komentar Bapak? Ya, pertama kalau mengenai sanksi di KUHP memang sudah diatur dengan jelas tadi bahwasanya apakah dia penyidik tadi disebutkan bisa dipidana, kode bisa etik dipidana? Bisa dong. Nah ini kan kaitan dengan perbuatan apa yang bisa dipidana dari dalam kasus Kajari Karo ini? Nah, contohnya apa? Contoh, saya salah ketik surat? Oh bukan, bukan salah ketik surat. Kan ada perintah penetapan hakim ya, untuk mengeluarkan dengan segera. Ya. Dalam penetapan itu kan sudah jelas bahwasannya penangguhan penahanan
Harusnya dikeluarin dari tahanan. Tapi dia tidak melaksanakan, bahkan merintangi untuk melakukan penetapan tersebut. Apa itu obstruction of justice? Nah, kita baca di pasal 280 ayat 1 huruf A, tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. Sanksi hukumnya berapa tahun? Nah, ini memang sanksi hukumnya dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Tapi itu kan konteks pidana. Ya. Ada pidananya. Jadi nggak bisa masuk penjara? Ya nggak bisa, karena kategorinya 2. Kan ketentuannya sudah diatur sedemikian. Kirain agar merasakan sama seperti Amsal si tepu digigit nyamuk sama kecoa di penjara. Ya, dalam konteks ini kan aturannya begitu. Jadi begitu. Dia ini menghalang-halangi untuk melaksanakan perintah penetapan tadi. Oke. Dengan tadi ibarat kata Pak Habibur Rahman dibilang salah ketikan begitu kan. Padahal nggak ada salah, ada jelas perintahnya. Seorang tahu penangguhan sama pengalihan jelas berbeda. Sangat jelas berbeda, dari segi apalagi hukum dia semua tahu. seorang kajari yang pasti udah hafal benar bagaimana pengalihannya itu. Sebagai profesor hukum, rekomendasi apa ada? Apa saya pemecatan atau gimana? Ya, jadi dengan melihat ini sudah menggelegar seluruh Indonesia. Ya, kita berdasarkan fakta aja. Artinya fakta hukum apa? Sudah kan? Sudah jelas faktanya. Bukan, maksudnya pemeriksaan terhadap fakta hukum, apakah itu pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran pidana. Menurut Bapak? Semuanya ada dimungkinkan bisa. Jadi kemungkinan dipecat bisa? Bisa saja. Bisa saja? Karena tidak melaksanakan, karena nggak ada pidana. Setiap pegawai negeri yang kena kasus pidana, dengan walaupun pidananya cuma 1 hari, pecat. Komisi 3 DPR akan rekomendasikan dipecat nggak? Kira-kira? Ya, rekomendasi Komisi 3 sudah. Kami sampaikan meminta Jamwas ya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, tapi masih terlalu konkretnya ya. belum ada. Memang seperti itu yang sudah ada ya. Intinya kira-kira setuju nggak kalau dipecat? Mendukung nggak? Ya, kita juga perlu melihat ya. Jadi gini, kita ini kan fair ke kanan maupun ke kiri ya. Terhadap orang yang dituduh melakukan pidana fair, terhadap aparat negara yang dituduh melakukan pidana kita fair. Hukum pidana kita nih Pak ya di Pak Hotman ya, perkembangan terakhir ya di yang baru pasal 53 pasal 36 mengatur ya setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Jadi pemenuhan unsur kesengajaan ini sekarang di KUHP yang baru, di KUHP yang baru itu super penting dan itu ini kesengajaan nggak? Nah makanya harus didalami. Menurut Bapak? Untuk mendalami kesengajaan itu harus dipahami konteksnya. Sebagai sarjana hukum. Saya nggak bisa. Kalau penangguhan ditulis pengalihan itu bukan betul. Bukan kelalaian lagi. Jadi kalau typo itu kan penangguhan misalnya ya. Kurang huruf N di tengah. Penangguhan misalnya. Itu typo, salah ketik ya kan ya. Tapi penangguhan menjadi pengalihan itu bukan salah ketik. Kesengajaan. Tapi kan itu nanti kita lihat, kita hormati tim yang sedang bekerja Pak. Ya. Komisi 3 tidak dalam kapasitas untuk membuat judgement, tapi kita lihat evaluasi menyeluruh. Kami akan menilai nanti Pak Hotman, hasil evaluasi menyeluruhnya ini apakah memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah ini yang akan kami nilai nantinya. Terima kasih kepada masyarakat juga disarankan agar kasih saran kepada jaksa pengawas dan juga jaksa agung dan juga Komisi 3. Sanksi yang paling tepat apa kalau putusan majelis hakim disebut penangguhan tapi ditulis pengalihan. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hotroom, Hotman tidak bosan-bosannya menyarankan kepada putra-putri di rumah, usahakanlah agar bapak ibu kamu yang sudah umur 50 tahun ke atas rutin minum kopi, khususnya kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Karena apa? Kalau sampai nanti penyakit lupa ingatan, bayangkan sakitnya kalau orang tua kamu tidak kenal kamu lagi. Sudah banyak contoh kasus. Dan secara medis penelitian,
Sering minum kopi adalah salah satu cara mencegah daya ingat. Mencegah lupa daya ingat. Ya, jadi selalulah kopi luwak hitam premium. Lihat Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Nama aspri saya sudah hampir 700. Ingat saya semuanya, belum lagi kecantikannya. Kopi luwak hitam premium. Pak Trubus, gimana rasanya pandangan Anda? Orang sudah ditahan tapi ternyata tidak berbuat. Kemudian apakah nama baiknya, pemulihan nama baiknya bisa terjadi atau bagaimana? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik sebenarnya itu bisa pemulihan nama baik. Akan tetapi kan persoalannya publik itu sebenarnya yang dituntut kan persoalan transparansi biasanya begitu. Keterbukaan seperti apa prosesnya. Jangan kemudian selalu lempar ini yang satu berpendapat begini, akhirnya tidak ada ujung pangkalnya, dalam arti kemudian publik melihat seperti ada drama di dalam diskusi itu. Yang kedua, memang publik juga melihat ada perlunya akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Itu kan. Jadi tadi ada surat yang mengatakan satu dari pengalihan, yang satu dari penahanan. Ini kan sesuatu harus ada yang bertanggung jawab. Publik tahu kok, logika publik jelas bahwa itu ada kesengajaan. Kenapa kemudian itu tidak ada satu kepastian? Kan publik kan menuntutkan seperti itu. Jadi sebaiknya korban ketidakadilan ini harusnya berhak mendapatkan apa, Pak? Uang negara tidak ada ganti rugi. Nggak cukup uang, Pak. Harga minyak lagi naik, Pak. Iya, memang mereka tetap dapat haknya karena memang publik itu bagian dari dari proses itu sendiri, sebagaimana dia ia berpikir saya sebagai warga negara harus punya bukan hanya kewajiban, tapi juga punya hak. Begitu. Jadi itu yang harus ditegaskan. Yang kedua, ada pemikiran bagaimana kemudian agar hak-hak itu merasa tidak diabaikan, ada perilaku diskriminatif. Ini kan kesan diskriminatif kan tinggi. Kenapa terhadap AMSAL mereka ditahan, tapi kepada butuh jaksanya sampai hari ini tidak ada penjelasan seperti apa. Jadi menurut Bapak sebaiknya Kajarinya ini dan Oknum Jasa segera juga ditindak, jangan lama-lama begitu? Iya, jangan lama-lama karena publik menghendaki segera ada istilahnya itu penindakan kepada yang bersangkutan. Menurut Bapak masih sudah tepat enggak oknum seperti ini? Jangan ada lagi di bumi penegakan hukum. Pecat begitu? Iya, harusnya dipecat, selesai. Jadi begitu, supaya supaya nanti tidak ada istilahnya meniru lagi. Di kemudian hari akan ada persoalan-persoalan yang sama. Nah, efek jerak itu kan pengertian publik adalah jangan sampai terulang. Nah, kalau ini nanti dibiarkan terus jadi drama gitu, putar-putar seperti itu, yang terjadi seperti apa? Kemudian itu ada muncul bahwa orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan karena dia jaksa kan punya akses dan segalanya, berarti dia adalah orang yang kebal hukum. Sementara orang yang istilahnya AMSAL ini sebagai warga biasa diperlakukan sebagai orang yang mudah sekali. Apakah Bapak ngakui bahwa AMSAL ini baru satu titik kecil dari malpraktek hukum di negeri ini? Iya, karena hanya satu kebetulan viral. Kemudian viral, tapi sebenarnya itu kan fenomena gunung es. Selama ini publik melihat seperti itu. Ada persoalan-persoalan yang masih banyak di dalam publik, di mana kemudian ketika penegakan hukum itu kan kalau teorinya Lawrence Friedman kan ada persoalan struktur sama budaya hukum, selain ada substansi di situ. Komisi Kejaksaan, kalau Pak Komisi Kejaksaan kalau dipecat, apakah Komisi Kejaksaan akan mendukung? Ya, kalau memang dari hasil pemeriksaan mengarah demikian, ya nggak ada masalah. Kita dukung-dukung saja. Hanya kan memang kita juga sama dengan kasus AMSAL, kita harus dudukkan dengan posisi yang tepat. Untuk yang Kajari ini juga kita harus dudukkan pada posisi yang tepat. Nanti dari hasil pemeriksaan itu akan mengarah kemana? Nah, apakah mengarah ke pemecatan, apakah mengarah ke yang lainnya? Nah, itu nanti hasil seperti apa kita akan dukung. Kesalahannya kan sudah gamblang dan nyata. Kenapa Bapak belum berani mengatakan pecat ini kan tugas Bapak? Ya tentu kan dasarnya tetap hasil pemeriksaan ya Bang. Kalau secara pribadi kan tentu karena saya mewakili Komisi Kejaksaan kan tidak bisa kemudian menyatakan, oh saya dukung, setuju, pecat. Gitu. Beda dengan Pak Trubus. Pak Trubus kan mewakili secara pribadi. Tapi kalau konteksnya kemudian Komisi Kejaksaan tentu harus ada proses pemeriksaan dan segala macam. Nah, kalau hasilnya mengarah kepada pemecatan, kenapa tidak?
Kalau hasilnya kemudian berkata yang lain, tentu kan misalnya nih sebagai contoh, ternyata kemudian ada taruhlah misalnya ada fakta-fakta lain yang kemudian yang selama ini belum terungkap ke publik akhirnya terungkap. Nah itu mungkin fakta itu bisa kemudian memberatkan atau kemudian fakta itu bisa meringankan. Kalau faktanya mengarah kepada yang memberatkan, tentu mendukung kepada pemecatan. Tapi kalau faktanya kemudian mengarah kepada yang meringankan, tentu sanksi yang lain bisa jadikan demikian. Tentu sekali lagi berdasarkan nanti pemeriksaan yang dilakukan mengarahnya kemana kita dukung. Kalau mengarahnya kepada pemecatan kita dukung saja. Terima kasih Bapak Komisi Kesehatan. Pak, ada satu yang mengganjal. Komisi 3 sekarang populer dengan RDP ya, dengan pendapat RDPU ya. Oke, tapi ada satu Pak yang di akun saya itu jutaan komen. Yes. Kasus Pandi, ABK kapal yang dituntut hukuman mati. Sudah datang ke Bapak minta maaf. Jaksanya. Jaksanya datang, tapi pulang-pulang malah dia banding. Artinya tuntutan mati tetap hidup. Kok jaksanya nggak dipanggil lagi Pak? Ya, kita tetap akan kembali melakukan evaluasi atas pelaksanaan keputusan-keputusan RDPU yang sudah kita keluarkan. Dia membangkang atau apa itu namanya? Menurut Bapak gimana? Ya, nanti akan kita sampaikan pada RDPU berikutnya ya, kita panggil pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau di level tersebut memang tidak melaksanakan, kita panggil atasannya nanti. Jadi kita akan panggil atasannya, kita pertanyakan bagaimana keputusan Komisi 3 yang harusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan. Oke, kembali kepada Amsal Sitebu. Apalagi Bapak yang mau jadi gini, jelaskan kepada publik di sini? Pak Hotman ya, kata Pak Hotman tadi kan Komisi 3 kali ini banyak sekali menggelar RDPU dan lain sebagainya. Ini soal fenomena gunung es. Betul, ini fenomena gunung es. Karena itu kami melakukan dua pendekatan ya dalam bagaimana memastikan rakyat kecil ini mendapatkan keadilan. Yang pertama sudah kami lakukan yaitu membentuk KUHP dan KUHAP baru. Kita tahu ada nilai-nilai yang sangat reformis di dalamnya ya kan. Pengacara berhak mendampingi saksi. Peralihan dari keadilan restitutif ke keadilan substantif ya kan ya. Bagaimana bahkan ini lebih maju daripada konstitusi karena kita mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kalau 28D ya cita hukum kita itu kan kepastian hukum yang adil itu equal. Adil pasti equal. Tapi di kita ya di pasal 36 ya KUHP ya justru harus mendahulukan keadilan apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan. Jadi, keadilan dikedepankan. Jadi yang substansi itu kan keadilan, bukan kepastian hukum. Nah ini hal-hal baru yang mungkin belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kita. Salah siapa? Karena itulah kami satu sudah melakukan sosialisasi. Yang kedua ya ini RDPU ini. Ada mungkin sekitar 500-an permohonan RDPU setahun terakhir Pak Hotman. Yang kita gelar RDPU itu mungkin 50 lebih dikit atau kurang dikit seingat saya ya. Sebagian besar lainnya itu bisa selesai dengan kita berkoordinasi. Ya kita telepon ke satuan kerja terkait, ini ada persoalan begini bagaimana? Siap Pak, kami selesaikan ya kan. Ini ada begini gimana? Siap Pak, kami selesaikan. Sebagian besar selesai begitu. Yang masuk ke Komisi 3. Tapi untuk sesuatu yang sangat urgent ya daripada menyudutkan institusinya ya sangat mendesak, maka kita gelar RDPU seperti ini. Dan ini juga ya perlu juga untuk memberikan pesan kepada aparat penegak hukum bahwa sekarang sudah ada transformasi yang sangat ekstrim dari KUHP lama, KUHAP lama ke KUHP baru, KUHAP baru. Benar-benar jalani itu. Kalau enggak, bahkan ada sanksinya. Bukan hanya etik administrasi, bahkan pidana. Pak Hotman, ingat ya, zaman Pak Hotman dulu kita berprofesi sebagai advokat. Yang paling gampang dikriminalisasi itu advokat, terancam hukuman. Sekarang di KUHP baru, advokat bahkan mendapatkan imunitas. Tidak bisa dituntut sepanjang tidak menyalahi kode etik. Kan ya? Di KUHP yang baru, kebalik juga. Dulunya penegak hukum bebas, ya bukan nih kalau telah melakukan kesalahan nggak ada sanksinya. Sekarang terancam sanksi, etik, administrasi, bahkan pidana. Sama aja.
Dia menahan orang tanpa hak sama aja merampas kemerdekaan. Cari pasalnya di KUHP. Ya kan ya, merampas kemerdekaan pasal apa? Dia melakukan pemalsuan surat misalnya ya. Cari ada pasalnya di KUHP. Nah, ini semua bisa diterapkan. Makanya haruslah berhati-hati. Harus mawas diri. Para penegak hukum kita ini sekarang mengedepankan profesionalisme. Terima kasih kepada Komisi 3 DPR. Kita break dulu. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Di segmen terakhir ini kita akan nanya kepada para narasumber, terlepas dari jabatan masing-masing, tolong dikasih dulu dengan berani memberikan pendapat pribadi sebagai ahli hukum, ya, apa sebenarnya sanksi yang tepat. Sudah nyata-nyata merampas kemerdekaan orang lain, sudah nyata-nyata penangguhan penahanan berubah jadi pengalihan dan sebagainya. Bapak Habibur Rahman yang terhormat, sebagai sarjana hukum dan mantan pengacara, tolong Anda jawab secara singkat. Kajari ini pantas dipecat atau dipidana? Tergantung hasil pemeriksaan, Pak. Bapak kan udah tahu hasil pemeriksaan. Ada hal-hal yang belum didalami kan. Dari yang sudah tahu apa? Kalau 3 kemungkinan saja. Yang jelas pasti ada kesalahan. Ya. Apakah etis, apakah administrasi, apakah kesalahan pidana. Berat ringan? Menurut saya berat. Ya, berat. Jadi setidak-tidaknya dapat sanksi yang tegas, dan ini sebetulnya sih sudah ya, sudah dicopot dari Kajari. Dicopot? Ya kan sudah dicopot. Oh, sudah ya, dicopot dari Kajari ya? Ya kan sudah dicopot, sudah ada PLH-nya kan, dicopot. Yang kedua apa lagi? Dicek lagi ini, dari peristiwa tersebut, ya konteksnya seperti apa. Nah, kalau memang terbukti melanggar pidana, ya menurut saya pidana juga memang harus dilaksanakan. Oke. Yang kedua, no viral, no justice menurut Bapak masih perlu. Cuma orang-orang di pedalaman sana mana tahu. Kan hanya sebagian orang yang tahu akunnya Hotman Paris yang followernya puluhan juta. Gimana? No viral, no justice terus, dan caranya gimana? Kita harus memandang no viral, no justice sebagai sesuatu yang positif ya. Karena kan situasi saat ini mungkin saja masyarakat mengetahui lebih dahulu sebuah peristiwa yang tidak adil daripada penegak hukum dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi itu hal yang positif, ikut membantu. Bapak akan melindungi rakyat kalau ada misalnya memviralkan atau dianggap pencemaran nama baik oleh aparat. Bapak akan melindungi masyarakat? Kita jamin, Pak. Jamin. Jadi masyarakat kalau Anda merasa dijolimi, viralkan langsung. Halo Bapak Komisi Kejaksaan, sebagai profesor, Bapak sudah tahu faktanya, dipecat atau dipidana, Pak? Baru separuh kita tahunya kan. Yang pendalamannya kan kita belum tahu. Bahwa untuk memberi sanksi seseorang kan yang kita pahami tetap harus kemudian cover both set, Bang. Jadi ya berdasarkan fakta-fakta yang sekarang ini cenderung kemudian menyalahkan Kajari, termasuk juga jaksa. Nah, terus kemudian kan dia juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri dan mungkin fakta-fakta yang belum terungkap. Nah, hasil dari situ nanti ini mengarah ke mana akan kita ketahui. Nah, kalau kita lihat bagaimana saran Bapak dengan konsep no viral no justice ini akan terus, dan Bapak akan juga melindungi rakyat yang memviralkan tidak dituduh pencemaran nama baik? Ya, dengan kewenangan penegak hukum yang cukup besar, saya pikir no viral no justice masih tetap penting di Indonesia. Dan no viral no justice memang ada masyarakat yang memiliki akses untuk memviralkan, ada yang tidak. Ini justru kemudian menjadi pelajaran penting bagi APH, aparat penegak hukum, khususnya jaksa-jaksa yang ada di daerah-daerah, ketika menangani kasus harus memiliki kehati-hatian yang ekstra. Apakah kemudian seseorang itu layak untuk kemudian dibawa ke pengadilan, layak untuk kemudian ditahan, layak untuk dilakukan upaya-upaya paksa yang lain. Inilah yang saya alami tiap pagi, ratusan masyarakat tiap pagi setiap saya bangun yang memenuhi akun saya mengadu seolah-olah saya jaksa agung. Pak Trubus, no viral no justice itu mutlak atau ditingkatkan, harus berani masyarakat? Ya, masyarakat memang harus berani. Karena apa? Ini persoalannya sebenarnya masalah trust publik. Ya, kalau trust publiknya
merasa dikecewakan atau merasa diabaikan, Ya. itu munculnya adalah apa? Munculnya keresahan. Ya. Nah kalau keresahan nanti berujung kepada konflik. Jadi sebaiknya masyarakat langsung bikin video. Halo Bapak Habibur Rahman Komisi 3, saya sudah ditahan, saya sudah dikirim brownies. Ya boleh saja. Sah saja kan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Tapi ingat ya, tidak seperti Pak Komjak tadi bahwa memang ada namanya legitimasi kewenangan. Ya. Tapi masyarakat itu lebih cerdas loh, lebih pinter sebenarnya. Cuman masyarakat kan seringkali dihadapkan oleh handicap itu namanya kewenangan. Dia hanya sampai menyampaikan saja. Ya. Karena di negara kita segala sesuatu ada institusinya yang berwenang. Tetapi kan sebenarnya masyarakat itu tahu ini mana yang salah, mana yang bikin surat itu tahu. Terima Coba aja kasih di publik Pak seperti Jamin itu. Ginting, Ya. saran terakhir dari Profesor Hukum Pidana Pak. Ya, pertama aparat penegak hukum harus merubah paradigma. Paradigma apa yang dirubah? Pertama paradigma dia ini adalah penegak hukum yang tidak kebal dengan hukum itu sendiri. Kenapa saya bilang? Karena sekarang berpikir mereka itu konsepnya penegak hukum kan modelnya kriminal kontrol model. Jadi sanksi, gitu. sanksi yang tepat apa yang gini kasus ini? Itu dulu. Ya, kalau sanksi yang tepat, saya pilih harusnya sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Yaitu apa? Ya, fakta dan bukti yang ada tadi kan sudah disampaikan. Sanksinya apa? Ya, sanksinya bisa administrasi. Enggak, saya nggak mau hanya dengan administrasi. Oh, nggak mau administrasi. Pecat atau pidana, itu loh Pak. Kalau sanksi etik juga bisa pemecatan, Bang. Sanksi pidana juga bisa pemecatan. Tapi sebagai seorang profesor, sudah menganalisa unsur perbuatan, sudah tahu kasus ini, kesimpulannya Pak, amar putusan apa? Ya, berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami memutuskan diserahkan kepada pemeriksa untuk memutuskan itu. Tapi saran kita, kalau Bapak nggak berani begini, gimana bisa masyarakat berani? Maksudnya untuk membuat supaya sanksinya apa? Entar dulu Bang, untuk membuat ini sebagai efek cerah bagi para penegak hukum yang nakal dan oknum nakal, maka sanksi terberat diberikan kepada mereka. Yaitu sanksi terberat berdasarkan pemeriksaan juga. Yaitu ya secara pribadi kalau memang terbukti bisa dipecat. Kalau secara pribadi bisa dipecat kata Pak Jamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Berdasarkan buktinya. Kan? Saya belum puas sebelum dengar dari sebagai tuan rumah kasus ini Komisi 3. Pak Habibur Rahman, tolong dulu. Secara substansi Bapak udah tahu. Saya yakin sudah nggak ada lagi fakta baru. Pecat atau pidana, tolong dong Pak. Ini rakyat menunggu nih. Bapak sudah jadi pahlawan, ya agar lengkap kepahlawanannya. Gimana Pak? Ya, jadi yang pertama jelas Alhamdulillah Amsal Sitepu sudah mendapatkan kebebasan. Terima kasih Komisi 3. Kita akan kawal terus sampai inkrah benar-benar ya, beliau mendapatkan kebebasan dan pemulihan nama baik dan lain sebagainya. Oke, terhadap aparat yang melakukan kesalahan ya, ada berapa orang ya, ada Kajari, ada beberapa stafnya dan lain sebagainya. Kita kan harus cek dulu perannya masing-masing seperti apa. Dari keempat Kajarinya aja dulu, Kajarinya. Makanya itu kan tergantung hasil pemeriksaan Pak. Tetap harus tergantung hasil pemeriksaan. Kalau terbukti melakukan pidana ya dipidana. Kalau terbukti melakukan kesalahan administrasi yang dihukum administrasi. Kalau terbukti melanggar etik ya dihukum etik. Dari segi perbuatan keputusan majelis hakim penahanan ditangguhkan tapi diketik pengalihan itu pidana tau nggak? Ya nanti dinilai. Ya. Pidana nggak itu Pak Jamin Ginting? Putusan majelis hakim menyatakan penangguhan penahanan tapi diketik pengalihan. Itu kan saya katakan ada pasal merintangi proses perintah pengadilan. Kan tadi saya katakan merintangi tapi sanksinya cuma kategori 2 Bang. Enggak, pemalsuan tadi. Pemalsuan yang putusan majelis hakim itu pemalsuan bukan? Itu kan dia suratnya dari dia sendiri, masakan dia memalsukan suratnya sendiri. Isinya? Isinya berdasarkan kewenangan dia salah. Jadi secara hukum pidana tidak ada pidana masuk penjara, nggak bisa ya? Nggak ada sanksinya? Salah satu yang kemungkinan ya berdasarkan hasil pemeriksaan nantinya yang mungkin bisa dapat disangkakan yang merintangi perintah pengadilan. Benar, obstruction of justice bisa? Bisa. Kali itu. Gimana Pak Trubus sebagai orang awam bidang hukum, Anda mewakili jutaan masyarakat yang awam bidang hukum,
dipidana atau dipecat? Kalau orang masyarakat itu menggunakan hukumannya tegas. Yang tegas itu artinya apa? Ya dipidana. Dipidana, dipecat itu. juga. Iya, dipecat ya otomatis Itulah selesai. saran dari Pak Trubus yang mewakili masyarakat Ya. awam. Dan demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sekali lagi, jangan lupa no viral, no justice. Tetaplah berjuang, hai masyarakat Indonesia. Karena kalau kau tidak bersuara, keadilan tidak akan tercapai di negeri ini. Demikianlah akhir dari acara ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Silakan Pak. Ya Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.